Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Lebih yang semangat lagi memakai gerakan. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, terima kasih. Silakan sekarang untuk menyiapkan diri dan memeriksa kerapihan diri. Jadi, silakan tasnya disimpan, dikeluarkan buku bahasa Indonesianya dan pakaiannya yang masih belum rapi dirapihkan. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa. Siap, berdoa dimulai. Selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ketua kelas sudah memimpin berdoa. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan memeriksa kehadiran. Apa ada yang tidak hadir hari ini? Ada, Bu. Ya, silakan siapa saja. Yang sakit sama sakit. Mudah-mudahan yang tidak sekolah hari ini karena sakit diberikan kesehatan kembali. Amin ya robbal alamin. Nah, untuk selanjutnya adalah coba pembelajaran apa yang kita bahas sebelumnya? Ya, silakan Cantika. Teks narasi. Teks narasi, betul ya. Pembelajaran sebelumnya adalah teks narasi. Dan sebelumnya adalah tentang teks narasi. Nah, coba struktur teks narasi ada apa saja? Ya, silakan Nurul. Orientasi, komplikasi, resolusi, sama pesan moral. Oke, tepat sekali ya Nurul jawaban kamu. Berarti kamu masih mengingat ya pembelajaran yang sebelumnya. Di pembelajaran yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah yaitu tentang cerpen. Coba di sini apa ada yang tahu tentang cerpen? Saya, Bu. Ya, silahkan Ayu. Cerita pendek. Oke, betul sekali ya. Cerpen adalah cerita pendek. Berarti Ayu betul ya jawabannya. Coba teman yang lainnya ada yang mau menambahkan? Saya, Bu. Ya, silakan Sila. Ceritanya lebih menarik. Oke, Sila tepat sekali ya jawabannya. Kalau kita membaca cerpen biasanya ceritanya itu lebih menarik. Nah, jadi di sini Ibu akan menampilkan contoh dari cerita cerpen. Jadi nanti silahkan kalian baca. Nanti Ibu akan mengajukan pertanyaan. Perhatikan anak-anak, di sini Ibu menampilkan contoh dari cerita cerpen. Jadi silakan Ibu beri waktu 5 menit kalian untuk membaca. Kalian pahami isi bacaan dari cerpen ini. Nah, silakan dibaca ya. Sudah selesai membacanya? Sudah. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan 3 pertanyaan. Yang pertama, siapa saja tokoh dalam cerpen tersebut? Saya, Bu. Ya, silakan Indah. Harimau dan rubah. Harimau dan Rubah. Oke, betul sekali. Tokoh dalam cerpen tersebut adalah harimau dan rubah. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya. Di mana latar cerpen tersebut? Saya, Bu. Ya, silakan Diana. Di hutan. Hutan. Jawaban dari Indah dan Diana. Tadi penokohannya siapa saja? Harimau dan rubah. Lalu latarnya di mana? Di hutan. Nah, sekarang pertanyaan ketiga nih. Amanat apa yang disampaikan dari cerpen tersebut? Saya, Bu. Ya, silakan Salwa. Jangan mudah percaya pada perkataan orang lain. Amanatnya jangan percaya akan perkataan orang lain. Dan bahkan di sini nih ada hikmah teladannya.
Kebodohan sering membuat seseorang mudah tertipu. Gambar ini menunjukkan bahwa ini merupakan salah satu dari cerita pendek atau merupakan contoh dari cerpen. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, mengidentifikasi unsur intrinsik cerpen, mulai dari tema, tokoh, latar, alur, sudut pandang, dan amanat. Yang kedua, menganalisis konflik dan pesan cerita. Adapun tahapan pembelajaran kali ini adalah, jadi seperti biasa kalian akan dibuat kelompok, yaitu dari 5 sampai dengan 6 orang saja. Ya, setelah itu kalian akan Ibu berikan LKPD, sticky note, dan karton. Ya, nanti kalian boleh mencari cerita cerpen apapun. Setelah itu nanti kalian identifikasi dan analisis unsur intrinsiknya apa saja, konfliknya apa saja, pesan moralnya apa saja. Dan perhatikan anak-anak, Ibu akan membagi kelompok kalian, yaitu dengan cara Ibu sudah menyediakan di depan. Jadi nanti kalian per orang ke depan silakan untuk mengambil kertas. Nanti di situ ada dalamnya mengenai kalian kelompok berapa. Jadi di sini pemilihannya tergantung ya kalian mendapatkan nomor berapa. Jadi tidak bisa saya ingin berkelompok dengan ini Bu, hanya dengan teman saja. Tidak ya, jadi harus merata. Jadi harus mau bekerja sama dengan siapapun. Ya, silahkan dari barisan ini dulu, silahkan mengambil ke depan. Silahkan kalian ambil. Jangan dulu dibuka ya, nanti bukanya bareng-bareng. Silahkan. Silakan barisan ini. Sini ya. Silakan ambil. Ayo ambil. Oke, semuanya sudah diambil ya. Silahkan, boleh kalian buka. Kalian ke bagian kelompok berapa? Oke, silakan kelompok 1 dengan kelompok 1, kelompok 2 dengan kelompok 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4. Silakan duduk terpisah. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silahkan. Sudah duduk dengan per kelompoknya? Sudah. Nah, sekarang Ibu akan bagikan LKPD, karton, dan sticky note-nya. Semuanya sudah menerima ya? LKPD sudah menerima? Nah, kartonnya sudah? Nah, sticky note-nya sudah? Nah, sekarang silakan boleh mulai dikerjakan dan diskusikan. Silakan kalian boleh mencari cerita cerpennya dari internet, silahkan. Untuk hari ini Ibu persilahkan ya kalian untuk membawa HP. Dan juga silahkan misal tidak ada yang membawa HP bisa ke perpustakaan. Silahkan dikerjakan ya. Ini kelompok berapa? Kelompok 1. Judul cerpennya apa? Semut dan merpati. Semut dan merpati. Oke. Ini ada tokoh, tema, amanat, penokohan, alur, konflik, penyelesaian. Ini apa ini? Sudut pandang. Oke, silakan. Nanti lebih diperjelas lagi ya. Misalkan tokoh si semutnya. Oh, ada nih ya. Semut tokohnya gimana, merpati gimana. Oke, sejauh ini udah lumayan. Silakan dilanjutkan ya. Kelompok 3. Kelompok 3. Judul dari cerpennya apa? Kucing tua pertapa. Sudah dapat tema, amanat, alur, latar, penokohan tokoh sudah? Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Ini di sini. Yang mana? Oh, ini yang refraksi. Ya udah, silakan boleh ditulis di situ ya. Masing-masing kan? Menurut kalian secara bersama. Jadi misalkan boleh nih menurut ini begini, silakan nanti kalian tuangkan dalam satu itu. Ya. Sejauh ini aman? Aman. Nah, silakan dilanjutkan ya. Jika ada pertanyaan silakan boleh menanyakan ke Ibu langsung.
Dilanjutkan ya. Oke, ini kelompok berapa? 2. Kelompok 2. Judul dari cerpennya apa? Kancil dan buaya. Kancil Dan buaya. dan buaya. Unsur intrinsiknya sudah dapat semua? Belum, tinggal amanat. Oh, tinggal amanat. Oke, silakan ya. Amanatnya nanti apa dari cerpen tersebut. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak? Tidak. Sudut pandang aman? Alur, latar, Aman-aman. tokoh penokohan? Aman. Silakan nanti dicek lagi ya. Jangan sampai ada yang terlewat. Bagaimana anak-anak sudah selesai? Nah, untuk tahap selanjutnya nanti silahkan hasil diskusinya yang kertas karton itu kalian tempel di papan tulis. Nah, setelah itu nanti kelompok secara bergantian untuk memberikan penilaian ya, atau bagian mana nih yang menarik menurut kalian setiap kelompoknya. Silakan kelompok 1 tempel kartonnya. Silakan kelompok 2. Silakan kelompok 3. Semua kelompok sudah ditempel ya. Nah, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, untuk selanjutnya adalah silakan misalkan di sini kelompok 1 terlebih dahulu untuk memberikan penilaian hasilnya dari kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan kalian sembari membawa sticky note-nya. Nanti hasilnya ditempelkan di sini. Bisa dipahami? Nah, setelah kelompok 1 berarti kelompok 2. Kelompok 2 berarti menilai yang kelompok 1 dan 3. Lalu setelah selesai kelompok 3. Kelompok 3 memberikan penilaian untuk kelompok 1 dan 2. Silakan dipersilakan kelompok 1 untuk terlebih dahulu maju ke depan. Silakan untuk semua kelompok maju ke depan untuk menilai setiap hasil kelompok lainnya. Silakan. Kelompok 1 berarti menilai yang kelompok 2 dan 3. Silakan kalian baca. Silakan yang penilaian untuk setiap kelompok silakan kalian tempel. Ayo, tempel. Oke, setiap kelompok sudah memberikan penilaiannya ya untuk setiap kelompok lainnya. Nah, untuk tahap selanjutnya adalah setiap kelompok presentasi ke depan. Ya, mengenai apa konflik utama cerpen tersebut dan bagaimana yang memberi amanat yang kuat. Nah, silakan untuk kelompok 1 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membaca hasil diskusi kami. Konflik utama, merpati menyelamatkan semut dari tenggelam, lalu kemudian semut membalas dengan menggigit pemburu untuk menyelamatkan merpati dari bahaya. Amanatnya, tolong menolong tanpa membedakan dan pentingnya balas budi. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Amanat kuat, Kancil berhasil menyeberangi sungai dengan melabui buaya. Konflik utama Kancil ingin menyeberangi sungai untuk mencari makan, tapi ia dihadang oleh buaya yang lapar. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok juara. Ibu ucapkan terima kasih kepada semua kelompok yang sudah maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya dan juga tadi memberikan penilaian untuk setiap kelompok. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan materi mengenai cerita pendek ini, yaitu pengertian dan unsur intrinsiknya. Jadi apa sih pengertian dari cerpen? Silakan kalian baca. Cerpen adalah bentuk prosa naratif yang menceritakan suatu kejadian atau peristiwa secara singkat dan padat. Panjang cerita biasanya kurang dari 10. Nah, jadi cerpen adalah karya sastra berbentuk prosa naratif yang menceritakan suatu kejadian atau peristiwa secara singkat dan padat. Kalau kalian baca cerpen, biasanya cerpen itu lebih singkat. Berbeda jauh dengan novel. Novel itu biasanya ceritanya panjang, bahkan bisa sampai ratusan halaman. Sekarang unsur intrinsik. Nah, apa sih unsur intrinsik dari cerpen itu ada apa saja? Yang pertama ada apa? Tema. Kedua, tokoh dan penokohan. Yang ketiga, lalu latar, terus sudut pandang, gaya bahasa dan amanat. Nah, itulah yang seperti tadi kalian sudah diskusikan dan kerjakan secara berkelompok. Unsur intrinsik cerpen yaitu ada tema, tokoh dan penokohan, alur atau plot, latar, sudut pandang, gaya bahasa dan amanat. Nah, sekarang kita sudah di ujung pertemuan. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah berpartisipasi belajar dengan aktif, tadi yang sudah berani menyampaikan pendapatnya ataupun bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan, juga yang sudah berani tampil ke depan. Ibu ucapkan sekali lagi terima kasih dan kalian sudah sangat luar biasa berani. Nah, jadi pembelajaran apa yang kita pelajari pertemuan kali ini? Tentang cerpen. Terus tadi unsur intrinsik cerpen ada apa saja? Ada apa saja? Ada tema, lalu tokoh dan penokohan. Lalu ada apa lagi? Alur, lalu latar, lalu apa lagi? Amanat. Yang terakhir apa yang belum disebutkan? Gaya bahasa. Nah, itulah yang kita pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu mengenai unsur intrinsik dan adapun pesan moral ya dari cerita tersebut. Akan melakukan refleksi pada pembelajaran kali ini. Apa yang kalian sukai dari kegiatan saat ini? Apa yang kalian suka pada pembelajaran pertemuan kali ini? Apa? Kerja kelompok. Seru ya. Kalian bisa mengekspresikan diri, bisa menggunakan banyak warna ya, dari situ bisa menempel banyak warna, bisa mengekspresikan diri. Berarti seru karena kerja kelompoknya. Nah, oke. Lalu unsur intrinsik mana yang menurut kalian paling mudah ditemukan? Apa? Yang paling mudah. Dan kalau kita baca cerita, nemuin unsur intrinsiknya tuh paling mudah. Misal, apakah penokohannya? Apakah amanatnya?
Silakan. Tokoh, kamu lebih mudah mencari tokohnya. Oke. Apalagi yang paling sulit apa? Amanat. Menemukan amanat. Ya, bisa jadi ya, karena kita harus bisa selesai dulu membacanya, baru kita bisa menyimpulkan amanat. Jadi, menurut kalian, pembelajaran kali ini yang mudah ditemukan, yang pertama itu tadi apa? Tokoh. Yang paling sulit? Amanat. Oke, nanti kita belajar lebih dalam lagi ya, supaya lebih mudah. Jadi pada pertemuan selanjutnya adalah kita akan mempelajari unsur ekstrinsiknya juga strukturnya. Pada pertemuan kali ini kan kita apa tadi? Unsur intrinsik. Nah, pada pertemuan selanjutnya adalah unsur ekstrinsik dan struktur cerpen. Nah, cukup sekian pada pembelajaran kali ini. Ibu ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.